done this before? A place like home, put your heels torn. Kisah akan menceritakan pada seorang laki-laki misterius yang merekam seorang wanita, entah apa maksudnya. Tak berselang lama, tiba-tiba si wanita ini mendapatkan perlakuan buruk yang membuat dirinya sangat merasa kesakitan. Adegan berpindah pada seorang pria dari petugas kepolisian sedang menikmati pemandangan para wanita-wanita yang berada di dalam bar. Setelah beberapa menit minum, si pria bernama Tony ini kembali untuk pulang ke rumah, melihat ban mobilnya menjadi bocor dan sebuah pisau belah. Entah siapa yang melakukan. Saat melihat ke kaca, diam-diam ternyata seseorang yang mengikutinya dari belakang. Secara perlahan, Tony masuk ke dalam mobil untuk mengambil sepucuk pistol dan tiba-tiba Who are you? saat terbangun, Tony sudah berada di dalam ruang jejak besi di bawah tanah. Datang seorang dokter bersama salah satu partnernya bernama George. Dengan bersikeras, Tony meminta untuk melepaskannya. Namun, terjadi sedikit pemaksaan kepada si Tony akibat tingkah laku dan suaranya yang sangat ribut. Si dokter bernama Thomas ini memberi beberapa suntikan bius agar si Tony menjadi pingsan. Setelah beberapa hari terkurung, si Tony diberi makanan dan siraman air akibat badannya yang sangat bau karena tidak mandi. Thomas ingin mendengar sesuatu yang dia ingat sebelum dibawa ke tempat ini. Namun, Tony tidak mengetahui apapun, cuma beberapa hal yang dia ingat seperti minum di bar dan berkenalan dengan salah satu pelayan di tempat itu. Selebihnya tidak ada lagi, hanya terkecuali tiba-tiba dia diculik oleh mereka dibawa ke tempat ini. Entah apa kesalahan yang telah dia lakukan. What do you remember last? Expect the utmost cooperation from you in the... I don't know, it's all hazy. Awalnya saya berpikir maksud tujuan si Pak Tua ini menculiknya entah untuk apa, apakah dia psikopat atau ada sesuatu yang buruk nanti dilakukan kepada si Tony. Apakah mereka lah yang melakukan kekerasan kepada si wanita yang di awal? Ternyata saya salah, tapi harap tenang dan sabar, disimak sampai selesai, nanti ke depan kita semua akan mengetahui jawaban yang sebenarnya. I'll return in a few hours and see it. Secara tak sengaja, Tony menemukan sebuah buku harian seseorang yang berada di dalam ruangan itu. Tony terus membaca dan menyimak, mungkin sebelumnya ada orang lain yang disekap di tempat ini sebelum mereka menculiknya. Father says it's better this way. That's why he won't let me. That no one can find me down here. Prestige behavior is key. Tony merobek sedikit bajunya untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat dirinya kabur. Tiba-tiba si George datang dan Tony berpura-pura menjadi pingsan agar si George tidak merasa curiga. Saat dia diangkat, dia memasukkan kain ke dalam lubang penguncian gembok. Tanpa curiga sedikit pun, si George membawanya ke sebuah tempat karena si Thomas ingin melakukan sesuatu kepadanya. Identifiable. Fingerprints that humans possess? George melukai tangan si Tony agar sidik jarinya bisa menghilang, menggantikan dengan sidik jari seseorang, termasuk melakukan beberapa hal agar si Tony menjadi pingsan dan beberapa obat yang disuntik supaya ingatannya secara perlahan bisa berubah. You may think of it as unnecessary. Do you understand? Tony akhirnya berhasil keluar dan menghubungi 911 untuk meminta bantuan, tapi naasnya dia harus ketahuan saat melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh si George serta mendapatkan beberapa siksaan karena telah melakukan hal yang sembrono.
Keesokannya, salah satu detektif bernama Lucy datang ke rumah Thomas untuk menanyakan beberapa hal termasuk tentang mengenai seseorang yang menghubungi mereka untuk meminta bantuan sesuai dengan alamat yang mereka lacak, namun tidak ada sesuatu yang mencurigakan dan bukti apapun mengenai kejahatan yang dilakukan oleh si Thomas. Si Lucy pun akhirnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Oh, she's very pretty. Hari semakin hari, karena tidak ada kerjaan lain, Tony terpaksa harus membaca buku harian seseorang yang dianggapnya tidak bermanfaat, termasuk hampir setiap saat menerima pemeriksaan terapi dari si dokter. Pada saat Thomas menunjukkan foto seseorang kepadanya, Tony malah tidak ingat dan bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Si Thomas pun malah kesal dan menyuruh George untuk memberinya sedikit pelajaran. Let us leave him, Mr. George. Lama-kelamaan terlihat dari wajah si Tony seperti orang yang sudah kena mental akibat terlalu sering menerima siksaan, termasuk si Thomas memberitahu bahwa dia sudah menyuntik beberapa obat campuran hormon ke dalam tubuh si Tony agar lama-kelamaan bisa berubah menjadi seperti yang dirasakan oleh seorang wanita, kita sebut saja seperti waria. For some time now. This woman. Thomas memberi sebuah pakaian wanita agar si Tony segera cepat menggantikan pakaiannya yang sudah bau. Jika tidak, maka hukuman yang akan diberi, Tony tidak mendapatkan makanan untuk beberapa hari. Mau tidak mau, si Tony harus terpaksa mengenakan pakaian yang diberikan oleh si Thomas, walaupun dirinya merasa jika itu sangat menyebalkan, sampai-sampai dia merasa tidak nyaman saat si George memerhatikannya dengan cara yang sangat aneh. Why are you looking at me like that? Stop it! You stand me in the way! Stop it! Don't look at me like that! Stop it! Thomas memberi beberapa perlengkapan wanita seperti kutek, cermin, bedak make up, serta alat cukur merek Gillette untuk mencukur bulu kaki. Waktu ke waktu si Tony merasakan jika dirinya seperti seorang wanita, namun dengan kesadaran yang masih ada, Tony tidak menerima dengan perubahan yang akan terjadi kepadanya. Tak berselang lama, Thomas melakukan operasi perubahan kelamin termasuk beberapa organ lain seperti rahim, dan Tony harus terpaksa menerima kenyataan apalagi masa depannya sudah menghilang dicabut oleh si Thomas. With a magic like thee, and like... Di lantai atas, Thomas membaca beberapa dongeng kepada seseorang entah siapa. Secara jelas tidak diperlihatkan dengan detail, tetapi nanti ke depan kita akan mengetahui siapa di balik wajah orang yang disembunyikan ini. I do get carried away. Help her back to bed, please. Can someone relay a message to him? Have him? I need to talk to him about a case he was first officer. Beberapa hari kemudian, Tony mengalami sakit demam dan Thomas bersama George membawanya ke atas agar bisa diobati. Detektif Lucy yang masih menaruh kecurigaan kepada si Thomas, dia pun datang lagi ke rumahnya untuk memastikan kadang memang benar si Thomas menyembunyikan sesuatu, dan benar saja tiba-tiba si Tony berteriak karena kesakitan. Lucy pun segera menyuruhnya untuk membuka kamar pada saat ingin menelpon salah satu petugas yang lain, dan tiba-tiba You're so screwed, you sick son of a... Damn it. karena tangannya yang terluka akibat kena pukulan dari si George, Lucy langsung melarikan diri untuk keluar, tapi naasnya dia harus tewas ditembak oleh si George tepat di dada. The phone! Setelah menghilangkan semua jejak, termasuk si Tony mendapat beberapa pengobatan terapis agar secepatnya bisa sembuh, dan beberapa hal pengobatan lain seperti penyuntikan obat hormon dan sesuai dengan rencana yang sudah diatur oleh mereka berdua. This is necessary. Kindness in the world.
Singkat cerita, 4 bulan berselang, inilah Tony yang sekarang dan namanya pun sudah diubah menjadi Rachel walaupun tidak seperti wanita seutuhnya, apalagi dari wajah yang masih terlihat seperti waria, setidaknya kelamin dan benda lain sudah diubah. Go on. I do. Iron fled. The Iron Hand. Thomas memberikan sebuah gaun biru dan menyuruhnya untuk masuk ke sebuah kamar. Di sini Tony atau Rachel terbayang sebuah ingatan masa lalu dan disinilah terungkap sebuah fakta bahwa perempuan yang disiksa di awal film melainkan adalah anak dari si Thomas bernama Rachel dan George sebagai suami yang trauma dengan kehilangan sang istri, sedangkan si Tony bukan lain adalah si pelaku yang telah menyiksa anaknya. Karena rasa dendam yang masih ada, sesuai dengan rencana yang mereka atur, George memakai baju polisi seperti yang si Tony pakai di awal-awal, serta mendapat perlakuan yang sama seperti yang dilakukan kepada anaknya. Tapi naas, George harus menjadi tewas karena digorok dengan pisau oleh si Tony. Stop it! Saat Thomas mengetahui, dia mengambil sepucuk pistol untuk berjaga-jaga agar si Tony tidak membunuhnya, serta dia memberitahu semua atas perbuatan yang dilakukan kepada anaknya, termasuk video penyiksaan kepada si Rachel yang dia dapatkan dari sebuah situs web diunggah oleh si Tony tepatnya beberapa bulan yang lalu. Namun di sini terjadi hal yang tak terduga, si Tony mengambil pistol dari tangan Thomas, menembaknya sampai menjadi tewas. Doctor said her brain was dead. I brought her here because I wanted to. Please! Saat dia masuk ke sebuah kamar, melihat seseorang yang terbaring di kasur, rupanya Rachel yang asli masih hidup, cuma dengan keadaan yang tidak bisa bergerak atau bisa disebut sudah menjadi lumpuh, dan sudah terungkap bahwa orang yang dibacakan dongeng oleh si Thomas di pertengahan film bukan lain adalah dirinya. Mitchell. Daripada Rachel mengalami penderitaan seperti ini, Tony memutuskan untuk membunuhnya dan mengambil satu baju Rachel yang sering dipakai olehnya dan pergi dari tempat tersebut untuk menebus kesalahan yang telah dia buat, termasuk melanjutkan perjalanan hidup untuk menjadi seperti Rachel dan tamat. Lagi-lagi oknum kepolisian yang membuat masalah. Tentang buku yang si Tony baca di awal-awal tadi melainkan adalah buku harian milik si Rachel. Thomas sengaja meletakkan di tempat itu agar si Tony bisa mengetahui tentang kehidupan sehari-hari si Rachel seperti apa, bagaimana. Padahal dia perempuan yang sangat baik dan setia, tapi si Tony rela mengambil dan menghancurkan kehidupan si Rachel, anak satu-satunya yang paling dia sayang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya tidak ada lagi, dan kesimpulan pun saya serahkan kepada kalian semua orang-orang yang baik. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton dan mendapatkan rezeki yang melimpah serta sehat selalu buat keluarga kita semua.